adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah malam hari ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita berikan waktu hati kita hanya untuk menyembah dan memuji, memuliakan Tuhan. Pada malam hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta sebagai pembawa firman Tuhan, Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Kita menyanyi Kidung Jemaat 38 ayat yang pertama. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Tuhan, kami datang pada malam hari ini ke hadirat Tuhan, bersyukur atas semua kasih dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, Tuhan sudah pelihara kami di dalam setiap tugas-tugas pekerjaan kami, di dalam rumah tangga, di kantor, dimanapun kami berada beraktivitas sepanjang hari. Tuhan sudah memelihara, menolong, memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan duduk sejenak untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berbicara kepada kami, dan Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Bendelina Matatula. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh itu membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan, kami awali awal, tengah, sampai akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak, saudara-saudara, anak-anak, dan pemuda-pemudi yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, terambil dari Injil Matius pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, kami selalu bersyukur karena kami percaya dalam situasi dan keadaan apapun Tuhan nyata menyertai dan memberkati kami. Kami tetap bersyukur walaupun kami masih harus beribadah
di rumah-rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi rasa syukur, rasa hikmat dan sukacita kami. Kami terus ingin selalu mendengarkan sabda-Mu. Mari terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah. Buatlah kami mengerti oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk bersama mendengarkan sabda Tuhan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari Minggu kemarin ada 2 jenis ibadah. Ibadah hari Minggu, namun yang pertama dipimpin oleh Bapak Pendeta Randy, dan ibadah yang live streamingnya adalah ibadah peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat. Saudara-saudaraku, kita meneguhkan pengurus Pelkat yang terpilih mulai dari pelayanan anak sampai PKLU. Kita juga sudah memilih pelaksana harian majelis jemaat yang baru. Dan secara kebetulan di bulan Desember, tepatnya tanggal 9, sesuai pengumuman pemerintah, bahwa pilkada akan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian sebagai berikut. Untuk pemilihan gubernur ada 9 provinsi. Untuk pemilihan bupati ada 224 kabupaten. Dan untuk pemilihan wali kota ada 37 kota. Saudaraku, pemilihan untuk pengurus di gereja atau pejabat pemerintahan itu bisa dikatakan 11-12. Artinya prosesnya itu hampir sama. Akan mencari orang-orang terbaik dilihat dari track recordnya. Track record yang baik atau hebat bisa dianggap menjadi jaminan dan juga punya nilai. Saudaraku, namun berbeda dengan perikop bacaan pada hari ini. Panggilan Tuhan Yesus kepada Matius adalah sikap yang berbeda dari biasanya. Karena kita tahu bahwa Matius punya catatan yang dianggap buruk di kalangan masyarakat. Ia adalah salah seorang pegawai pemungut cukai. Itulah profesi dari Matius.
Tugasnya adalah mengumpulkan pajak masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Profesi ini dipandang buruk, bahkan cenderung dibenci. Alasannya yang pertama, karena pemungut cukai itu memberatkan rakyat. Yang kedua, pajak yang dikumpulkan itu diperuntukkan untuk pemerintah Romawi yang notabene adalah musuh Yahudi. Dan yang ketiga, cara yang digunakan oleh pemungut cukai itu seringkali dilakukan dengan kejam, bahkan tidak adil. Jelas Bapak Ibu Saudaraku bahwa posisi Matius saat itu dianggap sebagai orang berdosa. Mari lihat dari Matius 9 ayat 11. Ya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan dengan orang berdosa? Saudaraku, orang-orang Farisi adalah golongan yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka berpikir, mereka berpendapat bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa menjadi baik dan tidak mungkin bisa bertobat. Itu pandangan mereka. Karena itu mereka menunjukkan ketidaksenangannya ketika melihat Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai juga orang-orang berdosa. Saudaraku, lewat kisah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jauh lebih mudah kita melihat kelemahan. Jauh lebih mudah kita melihat kekurangan dan dosa yang dibuat oleh orang lain. Dengan mudah kita mengucapkan kritik pedas atau menghakimi mereka dan menganggap diri kita lebih baik, menganggap diri kita lebih benar, bahkan lebih saleh dari mereka. Tetapi dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 41, Tuhan Yesus menegaskan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Saudaraku, ayat ini juga mengingatkan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Tuhan Yesus menegaskan lagi dalam Matius 9 ayat 13, bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, Matius memang punya catatan buruk di kalangan masyarakat Yahudi. Tetapi justru dia dipilih Tuhan Yesus menjadi salah satu muridnya. Tentu Yesus tidak melihat dan mengangkat keburukan Matius. Tetapi Yesus menilai pertobatan yang tulus dari Matius. Jelas ada komitmen dari Matius untuk mengikut Yesus dan meninggalkan pekerjaannya juga cara hidupnya yang lama. Matius rela dan mau tanpa jaminan apa-apa untuk meninggalkan pekerjaan dan kedudukannya. Saudaraku, kita diingatkan, jika mengikut Yesus harus berani meninggalkan yang tidak baik. Saudara-saudara, saya pernah diminta sekelompok pemuda yang mengatakan, ibu, kami sudah hidup dalam pelayanan, tapi kami tidak bisa meninggalkan cara hidup kami yang suka nonton video porno. Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, dia ingin meninggalkan walaupun itu sulit. Saudara-saudaraku, pengikut Yesus harus berani meninggalkan hal yang buruk. Film porno, chat porno, pemarah, iri, bohong, tipu. Saudara-saudaraku, jangan bangga disebut sebagai Kristen tapi masih tetap dengan sifat dan karakter jahat dan tidak mau dibentuk, tidak mau dibersihkan dan tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Pastinya memang ini sulit, juga berat. Bahkan mungkin kita berkata mustahil. Tapi berusahalah dan mulailah hanya melihat kekurangan sendiri.
Lihat yang dilakukan oleh Matius. Jelas ada komitmen dalam hidupnya. Ini mau mengingatkan bahwa siapapun bisa berubah dan berbalik ke jalan yang benar dan dipakai oleh Kristus menjadi saksinya. Pengurus Pelkat yang baru diteguhkan 3 hari yang lalu, kita diingatkan jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Jauh lebih baik kita menggali kesalahan dan dosa yang kita lakukan, supaya kita bisa jadi pengikut Yesus dan pelayan yang terus diperbaharui. Dengan hanya mencari kelemahan diri, dengan hanya mencari dosa sendiri, kita akan semakin diperbaharui. Daripada hanya mencari-cari kesalahan orang, kita akan semakin terpuruk dalam kemarahan dan kebencian. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memilih tidak selalu orang yang pintar, yang hebat, yang baik, tetapi orang yang mau sungguh-sungguh bersandar dan bertobat kepadanya. Amin. saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau keluarga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya ibadah keluarga kami hari ini berkenan di hadirat-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh mau diperbaharui. Kami sungguh-sungguh mau dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga seberat dan sebesar apapun kesalahan kami, kami tetap bisa berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Engkau hadir untuk menyelamatkan yang berdosa. Engkau mencari kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan sebesar apapun kesalahan kami. Bahkan Engkau mau memakai setiap kami dengan cara yang ajaib. Ya Allah, terima kasih. Hari ini kami mau bersyukur untuk keluarga kami. Untuk kesehatan, sukacita, berkat yang melimpah. Yang boleh kami nikmati dan rasakan. Kami percaya semuanya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Ya Allah, terimalah syukur setiap umat-Mu. Sempurnakanlah syukur setiap kami.
yang merasakan campur tangan-Mu. Tapi juga kami teringat Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini merasakan keterpurukan, baik karena tekanan ekonomi, keadaan keluarga yang kurang harmonis, anak-anak yang kurang dengar-dengaran, hubungan yang tidak baik dengan sesama, tetangga, bahkan anggota keluarga lainnya. Apapun bentuk masalah kami Tuhan, kami ingin bisa diselesaikan. Buatlah kami rendah hati untuk bisa menerima dan mengampuni orang lain. Buatlah kami rendah hati untuk bisa mengakui dan kesalahan kami di hadapan Tuhan dan juga sesama. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu bagi kami ya Allah. Jangan biarkan iblis berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Engkau yang senantiasa ada di hati dan pikiran kami. Dan itu terungkap lewat sikap, perkataan, ucapan, dan perbuatan kami. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk proses peneguhan pengurus pelkat dan pelayan PAPT telah terlaksana. Itu semua karena anugerah dan berkat-Mu. Tuhan pakai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu untuk menjadi alat damai sejahtera. Ya Allah, kami juga mau bersyukur untuk aktivitas gereja-Mu di masa pandemi COVID-19. Kami tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kami walau terbatas. Berkatilah keterbatasan kami Tuhan. Berkatilah kekurangan kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang sempurnakan pekerjaan kami. Sehingga di tengah-tengah kelemahan kami, biarlah hanya Engkau yang selalu kami puji dan muliakan. Allah yang Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang Engkau pelihara. Walaupun 8 bulan kami tidak bertemu, tidak bertatap muka, tidak saling menyapa secara langsung, tetapi kami bersyukur persekutuan ini tetap ada. Terlebih ketika ada beberapa anggota jemaat-Mu yang tetap setia mengambil bagian dalam persekutuan melalui ibadah streaming. Ya Tuhan, di awal Desember kami akan memulai ibadah live streaming. Tuhan, biarlah rencana ini juga adalah bagian rencana Tuhan. Tuhan, kuduskan semua alat-alat yang kami miliki. Biarlah Tuhan itu semua menunjang pelayanan kami. Tuhan memberkati rekan-rekan tim multimedia. Kami tahu tugas mereka berat, tapi karena pertolongan Tuhan, kami percaya mereka akan dimampukan. Begitu juga semua yang terkait kami pelayan-pelayan-Mu, juga organis, prokantor, kantoria, operator LCD dan sound system, biarlah semua terikat dalam pelayanan yang saling menopang satu dengan yang lain. Ya Allah, kami juga berdoa untuk situasi di masa pandemi COVID-19, khususnya di kota Surabaya. Keadaan kami tidak menentu. Semakin banyak orang yang terpapar, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Karena itu kami berserah kepadamu Tuhan. Mari Engkau menjadi penjaga dan pelindung yang tidak pernah terlelap. Lindungilah setiap aktivitas gerejamu Tuhan. Lindungilah setiap anggota jemaat dan para petugas yang akan mengambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan. Tuhan, biarlah Engkau izinkan kami untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kami. Ajar kami menjadi umat-Mu yang taat pada aturan, baik aturan perintah-perintah Tuhan, perintah dari pemerintah, bahkan aturan-aturan protokol kesehatan. Kami percaya
ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kami juga taat akan aturan, maka kami akan terlindung dari setiap persoalan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Mari berkati pemerintah. Bantu pemerintah Tuhan untuk memecahkan persoalan yang rumit dan berat ini. Tolong ya Tuhan juga tenaga medis. Berikan mereka kekuatan, kesehatan dan hikmat. Sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan situasi negeri kami dengan berbagai masalah yang ada. Tuhan, Engkau memahami dan mengerti apa yang kami butuhkan. Berkati pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Bersama TNI dan Polri, melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan negeri kami Indonesia. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami hanya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Melalui orang-orang yang Tuhan percayakan lewat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kami teringat ya Allah untuk saat ini saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan di Sulawesi Tengah. Tuhan, kami hanya bisa berserah. Engkau Allah yang adil. Engkau tidak pernah tertidur. Bantulah saudara-saudara kami di sana untuk tetap tenang, sabar, taat, dan bertahan di dalam iman. Seberat apapun persoalan dan tantangan yang mereka hadapi. Juga mengingatkan kami semua di sini bahwa tantangan itu juga ada di hadapan kami. Memasuki masa raya Natal, Tuhan tolong biarlah situasi tetap terkendali, aman dan nyaman, supaya seluruh umat Kristiani tetap dapat beribadah dengan hikmat, dengan penuh hormat kepada Allah Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus yang kami imani. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Teristimewa mereka yang lemah dan sakit, Tuhan jamah, Tuhan datang. Biarlah mereka mendapatkan kepulihan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang berduka Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Mereka yang mengalami kemalangan, mari Tuhan pulihkan. Dan kembalikan keadaan mereka menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur doa kami. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adapun persembahan yang mau diberikan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja atau dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 dan 3.
persembahan ini kepada Tuhan. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Allah Tuhan kami sumber segala berkat. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami terus dipelihara oleh Tuhan. Dan saat ini, dengan rela hati kami mengumpulkan persembahan syukur di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar menyenangkan hati-Mu untuk boleh dipakai untuk pelayanan kasih, serta pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh dipakai tepat guna, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tetap berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat malam dan dipersilakan duduk kembali dan sampai bertemu lagi dalam ibadah-ibadah yang berikut. Tuhan memberkati.